Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka dalam menuntut ilmu. Pada pagi hari ini kita mempelajari P5. P5 itu apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita nanti akan mempelajari P5 tentang suara demokrasi. Sebelum materi kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu kita tetap membawa keberkahan untuk kita semuanya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ini saya akan presentasi dulu. Pada pagi hari ini, apakah ada yang izin ya? Ada, siapa? Bu, kemana? Sakit, kalau sakit. Oke, terima kasih. Selanjutnya, mari kita mulai pembelajaran kita tentang P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini nanti tentang suara demokrasi, yaitu kita nanti mengangkat sebuah pemilihan ketua OSIS yang nanti diselenggarakan di sekolah kita berdasarkan stakeholder, mulai dari kepala sekolah, terus ibu kurikulum, bapak ibu guru, dan siswa-siswi semuanya. Ini tentang demokrasi. Mungkin ada yang tahu tentang pengertian demokrasi? Silahkan tentang pengertian demokrasi. Ada yang tahu? Ayo, Isna, pengertian demokrasi yang Anda pahami. Ayo, belum tahu. Dewi, tentang suara apa itu tentang demokrasi apa? Demokrasi adalah suatu kegiatan untuk memilih suatu pemimpin. Kegiatan sebuah untuk memilih sebuah pemimpin. Oh, itu saja yang dipahami dari ini. Tepuk tangannya mana begitu? Demokrasi adalah, ini sebelum kita membahas lebih lanjut tentang demokrasi, adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi yang berada di tangan sebuah rakyatnya, di situ baik secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih melalui rakyat, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini jadi nanti ada beberapa pengertian ini nanti tentang pemilihan OSIS, ya. Tentang pemilihan ketua OSIS. Apa nanti? Kegiatan adalah kegiatan tahunan di sekolah-sekolah di Indonesia. Tujuannya untuk apa? Untuk memilih kandidat calon ketua OSIS, baik melalui suara demokrasi dari seluruh anggota sekolah yang berhak memberikan suara. Oke, selanjutnya tujuan dari pemilihan ketua OSIS adalah, tujuannya apa? Tujuan dari pemilihan ketua OSIS adalah memahami penerapan demokrasi di sekolah. Bagaimana cara berdemokrasi,
dan sebagainya, menyiapkan kader pemimpin yang demokratis, karena kita adalah warga negara Indonesia yang selalu melaksanakan sebuah pemilihan umum. Di situ Anda harus siap menjadi kader pemimpin yang demokratis. Selanjutnya melatih siswa berorganisasi, menyalurkan minat dan bakat siswa dalam berorganisasi, mampu menerapkan sistem demokrasi di sekolah, dan mendapatkan pengalaman tata cara pemilihan. Jadi nanti kita adakan sebuah pemilihan ketua OSIS. Di situ nanti mulai dari menyiapkan menyiapkan panitia penyelenggara dalam sebuah pemilihan. Habis itu juga ada visi misi dari kandidat untuk menyampaikan, untuk menentukan pilihan dalam memilih sebuah ketua OSIS. Dalam memilih sebuah ketua OSIS. Nanti berkampanye itu menyampaikan visi misinya di muka umum, yang tentunya nanti disiapkan oleh panitia penyelenggara dalam pemilihan sebuah ketua OSIS yang betul-betul bisa demokrasi. Jadi pemilu atau pemilihan ketua OSIS ini nanti Anda diajarkan untuk menggunakan hak pilih Anda dalam pemilihan ketua OSIS. Ini secara langsung atau umum dan secara rahasia. Nanti dibuatkan bilik, dan di situ juga ada surat suaranya yang dicontreng atau yang dicoblos oleh calon pemilih yang sudah disiapkan oleh penyelenggara dalam panitia atau pemilihan ketua OSIS. Di situ juga diselenggarakan mirip nanti seperti pemilihan-pemilihan tertentu, seperti pemilihan pilkada dan sebagainya. Pahami? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Kenapa Pak? Kok kita itu melakukan sebuah pemilihan OSIS secara demokrasi? Karena Anda semuanya itu sudah saatnya untuk berhak untuk ikut menjadi pemilu pemula. Pemilu pemula dalam arti kalau nanti sebentar lagi ada pilkada, sebentar lagi ada pilpres, Anda bisa menggunakan hak suara Anda dalam pemilu. Jangan sampai menjadi warga negara dalam pemilu terus di situ golput. Ini jangan sampai kita harus menyuarakan hak suara Anda atau suara kita untuk mengikuti sebuah pemilu. Kita harus hadir di sana dalam melaksanakan sebuah pemilu. Terus selanjutnya nanti setiap siswa saya tugaskan mendokumentasikan proses dan hasil proyek dalam bentuk laporan. Ini bentuknya apa? Bisa video atau poster untuk disosialisasikan kepada komunitas sekolahnya atau komunitas temannya yang ada di sekolah. Paham? Paham. Ya. Jadi nanti kita laksanakan kegiatan P5 ini, suara demokrasi ini nanti kita gelar di sekolah kita ini. Terus nanti di situ kita membuat bilik suara atau dalam pemilihan ketua OSIS, dan habis itu nanti juga ada debat debat suara demokrasi, yang di situ nanti ada perdebatan lingkup kelas maupun yang lainnya yang akan didukung oleh stakeholder sekolah seperti ibu kepala sekolah, bapak ibu guru, kesiswaan dan semuanya siswa-siswi yang ada di sekolah SMA Negeri 1
panggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kegiatan P5 yang berjudul Suara Demokrasi yang saya laksanakan, yaitu saya sebagai mahasiswa PPG UIN 1 Tulungagung. Jadi ini adalah beberapa kegiatan mulai dari pembelajaran tentang demokrasi siswa di kelas dan juga kegiatan pemilihan ketua OSIS dan juga kegiatan lomba debat dalam rangka pemilu. Ini yang dilaksanakan oleh para siswa-siswi SMA Negeri 1 Panggul dalam rangka P5 yang berjudul Suara Demokrasi. Pada pagi hari ini kita lomba debat dalam rangka gelar proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam tema Suara Demokrasi. Topik memilih pemula berkontribusi nyata dalam pemilu, yaitu yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Panggul, tepatnya di wilayah Panggul Kabupaten Trenggalek. Inilah gelar yang kita lakukan bersama stakeholder, yaitu dari ibu kurikulum, juga ada kepala sekolah dan juga ada bapak ibu guru dan juga peserta semuanya siswa SMA Negeri 1 Panggul. Debat ini bukan hanya sekedar beradu argumentasi, tetapi juga melatih, memperkaya pemahaman tentang isu-isu penting saat ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, lomba debat dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema Suara Demokrasi. Satu, sah. Dua, sah. Ini yang selanjutnya, ini refleksi pengalaman apa yang kalian dapatkan selama mengikuti kegiatan ini, mulai dari pembelajaran sampai yang terakhir ini. Kemarin kita sudah mengadakan pemilihan dan apa itu juga lomba debat. Apa sih pengalaman yang dapat saat edukasi akan bervariasi tergantung pada konteks dan lokasi geografis. Tetapi pada beberapa aspek umum yang sering dialami oleh masyarakat dalam sistem demokrasi meliputi 1. Partisipasi politik, 2. Kebebasan berpendapat, 3. Hak asasi manusia, 4. Pemerintahan yang akuntabel, 5. Perubahan sosial dan ekonomi, 6. Keragaman dan toleransi. Oke, terima kasih untuk Aziz. Tepuk tangannya mana? Oke, untuk Aziz. Selanjutnya, nilai-nilai yang kalian dapatkan selama mengikuti kegiatan ini apa? Nilai-nilai apa yang kalian dapatkan selama mengikuti kegiatan ini? Silakan, ya. Siapa? Dirli? Ayo, Dir, silakan. Nilai-nilai yang kita dapat ketika demokrasi ini adalah 1. Keadilan, 2. Kesetaraan, Ya. 3. Kebebasan, 4. Tanggung jawab, 5. Persatuan dan kerukunan, serta 6. Penghormatan terhadap hukum. Alhamdulillah untuk kegiatan kita melaksanakan P5, yaitu tentang suara demokrasi yang kita selenggarakan di sekolah kita di SMA Negeri 1 Panggul, yang kita laksanakan mulai dari pembukaan awal dalam pemahaman tentang materi waktu kita tatap muka. Pertama dalam memahami tentang demokrasi, dan juga kita laksanakan yang sudah kita laksanakan mulai dari perdebatan, juga menyelenggarakan sebuah pemilu untuk menentukan ketua OSIS, dan juga pemilu yang sudah kita laksanakan secara baik bersama stakeholder dari kepala sekolah dan juga bapak ibu guru dan juga peserta semuanya untuk mengikuti kegiatan ini, mendapatkan keberkahan dalam melaksanakan P5 Suara Demokrasi. Mungkin mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.